Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathur dari Teknik Pertanian Angkatan 2022 dari kelas B dengan NPM 121407108. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah motor bakar traktor pertanian pada judul Sistem Pelumasan Motor dan Mobil. Slide selanjutnya. Kali ini saya akan membahas pengertian apa sih sistem pelumasan itu. Nah, sistem yang membantu mendinginkan atau mengolesi logam mesin mobil dengan cairan berupa oli untuk mengurangi gesekan antara bagian mesin yang bergerak sehingga dapat mengurangi kehausan dan panas terjadi pada mesin. Nah, kenapa sih ada sistem pelumasan? Tadi kan antara logam dalam mesin mobil atau motor itu kan bergesekan tuh. Nah, jika bergesekan itu lama-kelamaan itu akan tipis. Jika tidak ada ini pelumasnya. Nah, inilah dikasihlah pelumas oli. Terus bukan hanya mengurangi kehausan juga oli itu. Ada juga mendinginkan gesekannya itu tidak sampai overload gitu, overheat. Nah, terus mengurangi gesekan bagian mesin untuk mengurangi kehausan. Nah, ini dan mengurangi kehausan dan panas yang terjadi pada mesin. Karena bergesekan tadi kan, kalau ibaratnya mesin kan terbuat dari logam-logam semua tuh. Nah, jika logam bergesekan itu tidak sampai tahan lama ininya pemakaiannya. Jadi inilah fungsi oli. Tuh. Next, peranan pelumas terhadap mesin. Nah, peran peran apa sih yang di pelumasan pada mesin itu? Nah, media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga celah mesin. Kenapa kok yang dipilih oli? Karena oli ini termasuk benda cair atau yang bisa masuk ke celah-celah sampai yang terkecil sekalipun pada bagian mesin. Nah, ini rangkaian pada kendaraan ini di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian distribusikan menyeluruh ke setiap bagian mesin. Nah, ini cara kerja sistem pelumasan itu. Pertama-tama kan ditampung tuh di wadah oli, habis itu disedot oleh penyedot, terus disaring di filter, kemudian distribusikan menyeluruh ke bagian-bagian mesin yang ya membutuhkan oli lah. Tuh, next. Nah, fungsi pelumasan pada mesinnya apa aja sih? Nah, tidak hanya tadi ada 5 fungsinya. Nah, yang pertama itu sebagai pelumas gesekan antar mesin. Kenapa pelumas? Karena tadi kan oli itu termasuk benda cair yang bisa masuk ke sela-sela. Benda cair, cuma bukan air, bukan termasuk air si oli ini. Nah, yang kedua fungsinya sebagai penjaga suhu mesin. Kenapa penjaga suhu mesin? Karena kan eh, jika besi itu kalau kering tuh besi bergesekan, itu kan lama-lama kepanasan kalau bergesekan. Nah, kalau dikasih oli, enggak, karena suhunya itu stabil lah, ibaratnya nggak sampai over, sampai tipis bener gitu nggak. Nah, yang ketiga mengurangi kehausan mesin. Nah, ini jika ibaratnya mesin bergesekan kan mengurangi ini kan, jadi tipis kan kehausan. Nah, inilah makanya fungsi pelumas ke mesin.
Yang keempat, sebagai pencegah kerusakan. Karena oli ini mencegah kehausan. Nah, kehausan itu kan mencegah kerusakan. Ibaratnya logam itu kan bergesekan terus kan tipis jadinya. Nah, kalau tipis itu kan nanti bagiannya ada yang nggak berfungsi secara apa ya, secara normal, sempurna gitu. Nah, yang kelima sebagai pemacu kinerja, biar kinerjanya sempurna gitu loh. Nggak, kan misal nih kehausan mesin, kan mesinnya tipis tuh. Nah, ini fungsi oli biar nggak haus dan untuk memacu kinerjanya itu lebih sempurna, biar enak makanya. Nah, ini sistem pelumasan itu dibagi dua. Sistem pelumasan pada mobil dan sistem pelumasan pada motor. Oke, ini kita masuk pada sistem pelumasan pada motor. Apa sih sistem pelumasan itu pada motor bakar? Nah, di sistem pelumasan pada motor bakar itu adalah bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen. Sistem ini bekerja dengan mensirkulasikan oli melalui satu bagian mesin. Oli mesin akan menyerap panas dan mengeluarkan dari mesin. Panas yang timbul pada mesin tidak hanya diakibatkan oleh gesekan yang terjadi. Nah, ini tuh apa sih sebagai pendingin? Tadi yang awal saya jelaskan. Jika ibaratnya logam itu bergesekan terus-menerus, kan panas kan? Nah, nanti kalau panas itu bisa menyebabkan logam itu bekerja secara tidak sempurna lagi. Terus sebagai pendingin, pendingin itu kenapa kok pendingin? Eh, biar nggak overheat tadi. Nah, bergesekan itu kan membuat panas. Nah, dikasih oli itu kan biar mencegah panas tersebut. Nah, sistem ini bekerja untuk mensirkulasikan oli setiap bagian mesin. Nah, sistemnya itu mendistribusikan oli itu ke setiap bagian-bagian mesin. Karena oli itu kan termasuk benda yang bersifat cair atau cair lah. Oli mesin akan menyerap panas dan mengeluarkan dari mesin. Nah, oli ini juga bisa menyerap panas selain juga mengurangi overheat dia. Nah, oli ini ibaratnya panas yang diserap yang disebabkan oleh logam yang gesekan, diserapnya dikeluarinlah pada ini oli bawah tuh. Dan panas yang timbul pada mesin tidak hanya diakibatkan oleh gesekan yang terjadi. Nah, kenapa panas yang ditimbulkan ini tidak terjadi pada gesekan mesin saja? Karena kita nggak tahu kan udara di luar itu panas apa enggak. Oke, next. Tujuan tujuan pelumasan pada motor tuh apa sih? Fungsi sistem pelumasan sistem fungsinya itu apa sih? Untuk menurunkan atau mengurangi terjadinya kehausan pada bagian-bagian yang sedang bergesekan sehingga dapat meningkatkan output tenaga atau long life time dari mesin. Bila mesin pelumasannya kurang baik, maka dapat mengakibatkan kehausan dan kerusakan pada mesin ini. Ini fungsi-fungsinya menurunkan jadinya kehausan, menurunkan atau mengurangi. Tuh. Kalau mencegah tidak bisa oli karena dia hanya apa ya ibaratnya membasahi saja lah, membasahi logamnya. Dan logam itu kan ibaratnya mesin kan, kalau mesin hidup kan logamnya bergesekan terus tuh. Nah, si oli ini tidak bisa mencegah, hanya bisa menurunkan kadar kehausan atau hanya mengurangi biasanya, mengurangi gesekan sehingga dapat apa ya bekerja dengan sempurna output tenaga, meningkatkan output tenaga. Nah,
Dan long lifetime dari mesin ini maksudnya waktu bekerja mesin itu loh, masa-masa waktu mesin kan, ibaratnya mesin kalau dipakai secara lama kan nggak enak juga kan, mesinnya rusak gitu. Nah ini untuk meningkatkan masa waktu dipakainya. Nah bila mesin sebelum masanya kurang baik maka dapat menyebabkan kerusakan ataupun bisa kerusakan. Mengapa di sini ditulisin kerusakan? Karena logam tipis akan mengurangi output tenaga yang banyak banget gitu, berpengaruh lah istilahnya. Tuh, oke, next. Nah, ini cara-cara merawat oli pada motor. Yang pertama, ganti oli secara teratur. Karena oli merupakan salah satu komponen penting di sistem pelunasan yang bertugas untuk mengemasan yang bergerak. Kenapa sih oli selalu selalu diganti secara teratur? Karena oli ini komponen yang bisa habis. Karena ibaratnya kalau mesin overheat terus ketempelan oli kan, olinya menyerap ke logam tersebut. Nah, bisa habis. Makanya teruntuk ibu-ibu ya ganti oli lah sebulan sekali gitu. Karena tadi biar mencegah kerusakan. Karena akibat gak ganti oli ini fatal. Gitu. Terus yang kedua, rutin membersihkan filter oli. Kenapa harus filter oli sih yang rutin? Karena takutnya nanti olinya kotor atau apa. Nah, kalau filternya aja kotor, nanti olinya juga kotor. Jadi mengurangi kinerja oli di mesin tadi. Tuh, hanya menggunakan oli yang resmi berkualitas. Kenapa kok hanya hanya menggunakan oli beresmi berkualitas? Eh, Oli yang resmi berkualitas itu kan kualitasnya udah pasti sih. Nah, ibaratnya kalau kualitasnya jauh sudah pasti, mengapa tidak bisa menyebabkan meningkatkan tenaga pada mesin. Terus yang keempat, servis berkala di dealer. Mengapa berdealer? Karena jika jika di bengkel-bengkel samping itu ya nggak ini sih, meremehkan. Maksudnya kalau di dealer kan kita dikasih tahu tuh, oh olinya sudah jelek, oh ini perlu diganti bu. Nah gitu. Next, oke, di sini komponen komponen pada pelumasan pada motor. Yang pertama, pompa oli. Kenapa ada pompa oli? Ibarat ibarat katakan tempat oli itu kan di bawah kan, di motor atau di mobil kan di bawah. Nah, biar naik ke atas itu dipompa sama pompa oli ini. Biar naik ke atas, biar melewati piston, apa segala macam kan yang dilumasi. Nah, yang kedua ini adalah filter oli. Ini yang menyaring oli kotor. Nah, disaring di sini. Makanya ini sering-sering dibersihin biar oli yang masuk itu bisa membuat tenaga maksimal sempurna. Tuh, yang ketiga ini liner. Dia untuk mengalirkan oli. Tuh. Oke, next. Yang keempat adalah switch oli. Dia ini menutup menutup oli dari air yang di luar atau apa kan. Nah, yang kelima ini adalah oil gallery atau ibaratnya itu tempatnya oli lah kalau di motor. Tempat oli ini, tempat oli ya ibaratnya orang-orang ganti oli itu kan buka inilah yang dibuka.
tutup ini, tutupnya tempat oli ini. Tuh ya, yang keenam ini. Nah, ini yang sering-sering dibuka itu kalau ganti oli. Ini yang keenam itu tutup oli. Tutupnya tempat oli ini dia ini. Tuh. Next. Nah, kita akan membahas sistem pelumasan pada mobil. Oke. Nah, ini apa sih sistem pelumasan pada mobil? Sistem pelumasan pada mobil adalah sistem yang membantu mendinginkan dan mengolesi logam mesin mobil dengan cairan berupa oli untuk mengurangi gesekan bagian bagian mesin yang bergerak sehingga dapat mengurangi kausan dan panas yang terjadi pada mesin. Itu pada mobil ini. Yuk, next. Fungsi sistem pelumasan. Apa sih fungsi sistem pelumasan kalau di mobil? Menurunkan atau mengurangi terjadinya kausan antara bagian-bagian yang bergesekan. Ini kalau fungsi sistem pelumasan pada motor atau mobil sih mungkin aja sama. Karena yang bergesekan itu sama, yang bergesekan itu kan sama-sama logam. Yang bergesekan di dalam motor atau mobil kan sama-sama logam. Jadi kurang lebih fungsi sistemnya itu sama, menurunkan kausan, mengurangi terjadinya kausan, mengurangi gesekan, untuk meningkatkan output tenaga dan long lifetime pada mesin. Kurang lebih sama kalau sama mobil sama motor. Tuh, next. Nah, ini pelumasan pada mobil. Suatu sistem atau suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan yang dimana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian distribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Nah, setiap yang digunakan pada mesin ini adalah oli. Nah, next. Cara kerja. Nah, ini cara kerja sistem pelumasan pada mobil. Sistem pelumasan pada mobil akan berjalan ketika mobil bisa dinyalakan. Kenapa? Karena jalur penyedotan oli ini berbanding lurus dengan sistem kelistrikannya. Jadi kalau listriknya hidup, pasti sistemnya ini Pak otomatis mengikuti hidup. Tuh, pompa pelumas akan menarik pelumas. Nah, ini yang pertama-tama ketika kontak ngidupin, pompa pelumasnya akan menarik pelumas dari bak oli dan mengirimkan ke filter oli. Kenapa ke filter oli dulu, nggak langsung ke anu? Biar disaring dulu sama filter. Kemudian filter akan menyaring pelumas untuk menghilangkan kotoran yang mungkin terdapat di dalamnya. Kenapa kok dihilangkan? Supaya tenaga yang dihasilkan pada mobil itu maksimal atau bekerja dengan sempurna. Oke, next. Oke, kita di sini akan membahas komponen-komponen pada pelumas mobil. Yang pertama adalah bak oli. Nah, bak oli inilah tempat penampungan oli-oli itu. Entah itu oli bekas dari atas, entah itu oli baru, pasti di sini dia. Dan jika misal mobil ganti oli, ya inilah yang dibuka. Tuh. Nah, yang kedua ini yang kayak benang-benang ini namanya filter oli. Inilah yang menyaring kotoran, entah ada debu di bak oli tadi. Inilah yang ini. Nah, yang ketiga itu ini yang apa kayak mendistribusikan pas di atas dia. Jadi dia menyemprotkan oli itu pada piston kalau di mobil. Jadi piston itu kan gesekan terus kan. Ini poros pistonnya itu. Nah, biar biar bergesekannya itu maksimal, apa ya, gesekannya tidak overheat.
Nah, disemprotkanlah oli sama si penyemprot ini. Next, ini adalah pressure valve. Kenapa pressure valve? Pressure valve ini adalah pembuat pembuat ini penekan tekanan biar oli itu naik ke atas. Sistemnya itu pressure valve ini kayak sanyo lah, kayak pompa oli kan di bawah kan. Nah, ditariknya ke atas biar ini loh disalurin sama yang semprotan tadi. Gitu. Nah, ini adalah filter oli. Terus yang keenam adalah ini pendingin oli supaya supaya oli ini tidak ini loh, tidak overheat. Kan oli itu kan menyerap panas dari logam kan. Nah, ini biar tidak overheat olinya. Oke, next. Nah, ini adalah tutup oli. Terus yang sampingnya lagi itu penyalur oli. Terus yang sampingnya lagi itu penyalur oli juga itu. Cuma bagian atas. Oke. Sekian presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.